aku no comment sih soal itu. Yang kayak aku bilang, aku di sini pengen fokus jagain mama aja kayak gitu sih. Ya aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya, dan aku dengan pihak keluarga Shannonnya itu hubungannya udah baik-baik aja dan cuma miskomunikasi, yang dimana hubungannya itu nggak ada, dimana ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus mama sih. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa itu kan pihaknya Om Ferry. Yang aku denger besok ya mama pengen ke sana untuk lengkapin beberapa ini lagi ya. Sampai jauh ini kondisi mama sendiri gimana, Tala? Ya alhamdulillah sekarang mama udah bisa ketemu ini juga, udah menemukan terapis, bisa ngebantu mental dia juga kan, jadi ada lebih better sih. Sebenarnya udah ada semua kan dari pihak kepolisian ya kan, jadi kita tunggu dari pihak kepolisian aja. Ya pasti berpisah, soalnya mama emang udah rencanain untuk berpisah sama Om Ferry, kayak gitu sih yang aku tahu ya. Ada suatu opini yang akan dibangun oleh pihak dari Mas Ferry, di mana memang itu seyogyanya tidak ada dan itu tidak ada korelasinya. Jadi di saat ini seperti ada bargaining point gitu, dan ini sangat disayangkan. Seharusnya seorang korban KDRT yang berani speak up itu kan harus diapresiasi dan harus didukung secara psikologi. Tapi kenapa dari pihak yang berlawanan bukannya bersimpati, berempati, meminta maaf secara pure dari hati, secara ikhlas, tapi kenapa masih harus ada intrik-intrik yang disampaikan sehingga merusak kembali dari psikologi Mbak Vena gitu. Terus mengenai fitnahan bahwa seolah-olah Vena punya kasus di Bogor, bohong. Vena tidak punya kasus apapun di Bogor. Masa hal-hal terkait dengan anak dipakai sebagai ancaman? Kalau kamu tidak mau berdamai, saya akan buka kasus ini. Gua tantangin buka kasusnya. Kasus apa? Hari Kamis jam 9 pagi. Jam 9 pagi di Polda Jawa Timur, di mana Vena akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti dalam sejarah hidup yang dia tahu tentang suaminya. Anda akan terkejut. Mbakku sayang, Mbak Vena Melinda. Untuk kondisi fisik alhamdulillah sehat ya, namun untuk psikis sangat down gitu. Nanti secara klinis bisa disampaikan oleh dokter Diki dan juga psikolog Citra. Kalau Nyai pribadi, dari tadi apa yang disampaikan Mbak Vena sangat menyayangkan ya. Ada korban KDRT yang berani speak up, namun kenapa diolah alih sedemikian rupa dengan beberapa ancaman gitu. Jadi apa ya, yang seharusnya Mbak Vena sedianya bisa step by step merilis semua rasa trauma dan depresi itu, namun beberapa
terakhir ini malah dipicu lagi triggernya dengan kembali mengenang trauma-trauma dan ada beberapa ancaman-ancaman, dan kita kan perlu kita prioritaskan adalah main case di sini adalah KDRT Mbak Vena, tanpa perlu dipush lagi untuk dari psikisnya. Jadi Nyai pribadi sangat menyayangkan, dan tadi Mbak Vena juga sangat sangat tidak terima, sangat sedih, sangat nggak terima. Saya ini korban KDRT, tapi kenapa masih harus diberi beban psikologi yang teramat berat dari ancaman A, B, C, D, E gitu. Yang seharusnya itu tidak perlu, dan itu sudah case close, tidak perlu dibangkitkan kembali. Yang saya bisa cerita, jadi dari hasil asesmen kemarin, ini memang ada depresinya cukup berat ya. Terus pastinya dia punya rasa bersalah sama dirinya sendiri juga, sama keluarganya, kenapa ini bisa sampai terjadi sama dirinya Mbak Vena. Punya kecemasan yang tinggi, apalagi karena kejadian ini. Dan ternyata kemarin waktu yang pertama kita kesana sebenarnya udah mulai agak lebih stabil ya, udah mulai agak lebih stabil. Tapi kita juga baru tahu tadi ternyata ada mendapatkan ancaman ya, dan itu mempengaruhi lagi karena memang kecemasannya ini cukup tinggi, mudah merasa gelisah, terus pola tidurnya juga sempat terganggu, mengalami kejadian yang traumatis. Dan kalau misalnya dia tiba-tiba lagi inget sama kejadian ini, ya dia jadi stresnya muncul lagi, sakit kepala, di fisiknya juga muncul lagi gitu, jantung berdebar tadi juga ada ya dok ya, tapi sudah banyak berkurang sih. Oh, jadi hal pertama yang kita lakukan terus terang melihat kondisi awal lebih ke psikis ya. Jadi pendampingan yang kami lakukan secara medis ya seperti biasa pada umumnya, kita tensi, cek tanda-tanda vital semuanya. Jadi di awal sih sempat agak emosional ya, tapi di akhir-akhir udah mendingan lah. Jadi di akhir sesi udah rilis. Yang kita lakukan sih lebih banyak untuk terapi secara psikologis gitu. Pasti aku akan terus doain mama, support mama. Cuman kalau soal ini jujur aku nggak mau terlalu komentar lebih banyak lagi, biar ini berjalan aja proses saya. Karena kalau saya semakin mengingat itu, saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8, udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur sekali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya pola tidur tetap digali juga gimana prosesnya waktu tidur. Kemarin sih udah membaik sih. Tes ini kan dilakukan pada saat seminggu yang lalu ya. Jadi hasil diagnosa susah tidur ini tuh paling terlihatnya pada saat tes ini dilakukan, dimana seminggu yang lalu ya. Nah kalau hari ini udah lebih bisa enakan sih tidurnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.